Nah, airnya itu ada sebuah metu gambare lah istilahnya. Metu gambare yang menunjukkan bahwa perhiasan itu ada di situ. Benar-benar ada Pak wajahnya? Ada. Saya melihat sendiri. Oh, melihat sendiri, tak kira orang cerita. Melihat sendiri. Dan itu yang melihat itu banyak orang kok. Tidak hanya simbah dukun cerita, itu sebelah kene iki gambarnya enggak. Banyak orang yang bisa melihat. Halo, selamat datang kembali di konten kami. Sudah cukup lama ya kita tidak ngedabrus. Hampir 3-4 bulanan ya. Kita enggak ngedabrus. Kira-kira apa ya sing nyebabno sampai 4 bulan? Ya mungkin dari kitanya yang lagi mager mungkin. Karena kesibukan ya. Ya, diantaranya itu. Untuk pertemuan kali ini kita akan bincangin masalah apa kira-kira? Masalah kita akan ngobrolin masalah dukun politik. Dukun politik maksudnya ini kan musim-musimnya pemilu, musim pemilu ya. Nah ini kan biasanya tidak lepas dari perdukunan. Iya, perdukunan. Nah, setiap pencalonan apapun itu, mulai dari pemilihan petinggi, pemilihan apapun lah itu, kepala daerah, gubernur, rata-rata pasti menggunakan jasa perdukunan. Nggak lepas dari itu, rata-rata. Dan percaya nggak? Nah, saya nggak percaya. Yeah. Cuma bisa dijadikan referensi saja bahwa itu kan. Tapi ada cerita masalah dunia perdukunan di perpolitikan. Biasanya itu ini cerita ya dari teman. Dari teman itu kan juga dia kan juga gampangnya tim sukses dari calon kepala desa. Nah itu cerita kalau datang ke dukun itu yang menurut dukunnya calon rivalnya itu yang jadi malah rivalnya, Yeah. Itu versi dukun. Itu pemilihan kepala desa. Yeah. Nah, tapi faktanya malah sebaliknya. Yang jadi malah tidak menurut prediksi dukun. Tim sukses itu cerita bahwa kalau si dukunnya rivalnya. Oh, dukun rivalnya memprediksi yang dia dukung. Ya pasti itu. yang jadi rivalnya. Menurut versi dukunnya. Jadi rivalnya berarti kan yang jadi rivalnya itu versi dukun rivalnya. Tapi tembus? Enggak tembus. Tapi itu sudah seolah-olah itu sudah menjadi wacana, seolah-olah bener loh. Seolah dukun-dukun itu bener loh. Soalnya didelok ning gone masyarakat lah ya elektabilitas lah ya memang ya kayak tinggi gitu. Tapi faktanya malah enggak jadi. Ya. Tapi beneran itu dukun itu dijadikan itu. Sering ketika ada sebagai orang tua di desa gitu ya. Iya, itu sering dijadikan takok-takokan lah. Cukup menarik ya. Nah, bahkan cerita-cerita seperti itu. Bahkan kampanye kemarin dari salah satu pasangan calon bupati itu malah secara terang-terangan mengatakan mulai dukun dari Banyuwangi sampai Banten itu yang jadi itu pasangan saya, istilah seperti itu. Calon bupati saat ini. Dan itu Gus itu. Itu Gus. Sekelas Gus itu saja menggunakan jasa perdukunan. Sampai masuk media enggak itu? Loh, masuk media itu di TikTok rame itu. Iya. Bupati Rembang. Bupati Rembang. Itu sekelas Gus. Sekelas bupati lah. Sekelas bupati itu ada. Dan
Itu menarik menurut saya itu. Bahwa perdukunan itu memang gak bisa lepas dari hal politik ya bos, gak bisa lepas. Apa dari tingkat bawah pemilihan kepala desa itu memang paling banter ya, paling santer bicarain paranormal, dukun-dukun, jasa perdukunan. Dan bahkan ya lah, prediksi Piala Dunia itu pun yang dukun. Takut dukun loh. Ya. Tapi untuk tema kali ini kita fokusnya ke masalah politik aja. Bola emang sudah ada ramai, enggak hanya di Indonesia sih masalah itu. Bahwa bahkan di cerita-cerita Piala Dunia itu ada pasti. Di Amerika Latin, di Afrika itu selalu ada paranormal. Bahkan setingkat event internasional yang kemarin itu F1, ya F1 di mana ya? Minggu ini di Lombok. Ya. Kan pakai Mbak Rara. Iya. Contohnya seperti itu. Itu sekelas internasional. Artinya berarti dukun ini sudah menjadi budaya. Dan itu saya pikir nggak Indonesia saja. Semua negara. Iya, semua negara ada. Bahkan cerita-cerita di barat yang konon ceritanya negaranya, kan ibaratnya peradaban awal modern kan dari sana loh. Itu kan cerita-cerita tentang dukun paranormal kan ada. Cuman kalau di barat kan identik dengan perempuan loh, nenek tua penyihir itu loh. Yang bawa tongkat punya sihir. Tapi kalau menurutmu sendiri itu posisi dukun itu seperti apa menurutmu di dalam dunia politik? Menurut ini itu penting kok. Sebelum kita bahas politik ya, politik ini terlalu kompleks ya karena ada intrik di dalamnya. Kita bicara dukun sendiri. Aslinya kan makna dukun kan kayak apa ya? Contoh lah kayak tukang kayu, ada tukang batu. Sama dukun ibaratnya kayak apa ya? Punya makna sebuah profesi. Dukun kan nggak hanya dukun bicara paranormal loh, atau yang bicara masalah hal-hal magic seperti itu, hal-hal sulap itu enggak. Kayak tabib yang mengobati orang hamil sebelum ada ilmu perbidanan kan pakai dukun loh. Kalau di budaya Jawa kan ada dukun bayi loh. Dan itu ada ilmunya, dukun bayi. Dan memang ada ilmunya. Berarti istilahnya dukun ini tidak hanya sebutan untuk paranormal saja, enggak, bukan ya? Istilahnya dukun kan orang pintar. Profesi berarti ya? Profesi. Sebuah sebutan profesi. Bukan sebutannya dukun atau orang pintar. Makna pintar kan enggak hanya paranormal. Mungkin orang-orang dulu itu kan ada namanya, mungkin tingkatannya ya ada kuli paling bawah tuh. Di atas kuli kan tukang itu mungkin pekerja profesional tapi dia masih kasar. Ibaratnya kayak mohon maaf ya, ini bukan terus mengartikan jelek, tidak, ini hanya sekedar saya mencoba untuk menjelaskan secara secara kebahasaan. Ada tukang, ada kuli. Lah itu ada lagi namanya dukun. Dukun kan mungkin lebih diartikan di orang yang ini, monggo yang orang tua-tua yang lebih paham mungkin bisa dikoreksi ya. Ini persepsi saya saja bahwa dukun itu punya arti orang yang pintar, profesi apapun itu, nggak hanya paranormal. Dukun bayi, dukun pijet, dukun urut, kan dukun sebutannya. Termasuk orang nelayan yang di kan dulu sebutannya dukun, orang yang nelayan ke laut itu. Ada yang kalau zaman sekarang sebutannya kan juru arus. Dia tahu arus ini ada ikan atau enggaknya, juru arus toh. Ini kira-kira gitu kalau kesini itu beresiko nerjang badai apa enggak, itu nama juru arus toh. Dulu sebutannya dukun. Terus yang bagian mesin, mungkin orang dulu nyebutnya dukun. Contoh paling gampang adalah dukun anak, dukun bayi. Dukun bayi kan dia yang ibaratnya kayak bidan loh. Dia punya keahlian kok. Berarti bisa. Gini ya, berarti intinya dukun itu seorang yang memiliki keahlian intinya. Iya, orang pinter. Orang pinter punya keahlian. Ibaratnya zaman sekarang kan sarjana lah. Ada yang lulus kebidanan, kayak saya sarjana insinyur pertanian, mungkin pendidikan itu toh. Dulu ya dukun itu dengan ilmu-ilmu yang dia miliki. Dengan satu istilah ya. Iya, karena dukun bayi itu nggak bisa semua orang menangani bayi ya itu khusus itu ya dukun bayi itu. Kalau sekarang ya bidan mungkin, atau dokter bayi. Mungkin dulu karena keterbatasan bahasa mungkin ya.
Ya mungkin orang dulu mengartikan orang pintar ya dukun itu. Oh, sebetulnya dukun atau orang pintar kok. Cuman dengan berkembangnya waktu kan dukun kan negatif toh. Hanya yang identik dengan paranormal saja. Hanya identik dengan klenek, magic itu aja. Hal-hal yang urusannya dengan apa? Gendam, terus santet kan. Ke yang itu aja loh. Padahal dukun kan macam-macam. Contoh dukun pijat, kan dukun. Dia bagian pijat. Orang pijat kan enggak sembarang orang. Dia punya bisa tahu ilmu anatomi kok tubuh manusia, bisa ngerti kira-kira titik-titik mana bagian kaki kan ada, bagian sendi mana dia tahu semua kok. Kadang yang tuh dukun sangkal putung tahu nggak? Tahu. Yang kalau orang sekarang nyebutnya apa tuh? Tulangnya. Jadi bisa nyambungkan tulang tuh dengan satu gerakan kretek langsung kembali ya. Kan dukun juga, dukun sangkal putung. Nah, tapi gini, ini kan eranya sudah modern, iya. Nah, menurutmu dukun maksudnya dukun di sini dukun klenek lah, yang maksudnya dukun klenek lah istilah seperti itu. Ya. Saya mau coba untuk membahas dukun ini secara garis besar dulu. Nah intinya seperti itu dukun itu. Nah tim sukses ini kan bisa disebut dukun. Ya. Mereka orang-orang pintar kok, punya strategi, itu juga dukun. Cuman yang kita fokuskan sekarang adalah dukun ini, dukun magis ya. Dukun magic, peramal lah, istilah peramal. Iya, peramal bicaranya ya dukun teluh, gampangnya gitu, dukun teluh atau dukun santet. Ini kita tidak membicarakan dukun bayi. Selesai ya, clear ya. Clear. Jadi makna dukun intinya orang pintar, nggak harus identik dengan paranormal. Secara umumnya ya. Iya. Secara umum. Nah ini kita membahas secara khusus dukun yang maksudnya secara detailnya peramal lah. Iya, ya nggak peramal. Dia ibaratnya dianggap mengetahui hal sing gaib lah. Hal-hal magic. Hal magic. Ya. Dalam politik juga ada. Nah itu menurutmu masih relevan nggak saat ini menurutmu? Bahasanya bukannya nggak relevan atau nggak relevan ya, itu lebih kira-kira masuk akal apa enggak itu. Nek masuk akal jelas nggak masuk akal. Iya memang nggak masuk akal, berarti sudah jelas jawabannya. Nggak perlu kita perdebatkan. Dan memang itu secara budaya itu kan kayak sebuah keyakinan loh. Kita menghapus keyakinan nggak bisa. Kadang gini, keyakinan juga perlu, kayak optimisme seperti itu ya. Sebenarnya hanya sekedar sebagai motivasi mungkin. Iya, motivasi dan sugesti. Ibaratnya menguatkan si calon itu. Atau ibaratnya kayak sebuah sayur itu. Tapi kalau dikaitkan dengan makna sugesti atau makna penyemangat, sebenarnya itu masuk akal. Masuk akal gitu. Ya paling tidak itu ada pemberi ketenangan tersendiri di kelompok tim suksesnya lah. Paling tidak ada orang tua yang bisa ngedem. Ibaratnya nggak ada dukun ya calonnya bingung. Aku menang muka, akhirnya nang mundur. Dengan adanya dukun itu wis tole dadi kan dia kan dengan otomatis semangat meskipun nanti juga nggak jadi. Ini kan urusan belakang gitu. Paling tidak si dukun ini kan punya bakat memotivasi. Berarti intinya penting ya dukun ya. Ya, artikan penting ya juga penting. Maksudnya penting kalau tujuannya itu sebagai penyemangat atau sugestik kebaikan lah. Iya itu bagi yang percaya. Tapi bagi seorang calon nggak percaya ya itu jotos soalnya. Wis entek akeh mbok seramai. Ya tapi kebanyakan emang masih dipegang teguh para calon-calon itu kepala desa itu. Kadang itu juga sebagai sebuah intrik. Saya juga punya teman saya sebut ya desa sebelah. Itu orang tuanya dukun. Dukun. Cuman dia pernah cerita ke saya. Ya entah itu sekedar cerita apa enggak ya. Cuman kan mungkin beliau paham saya itu orang yang berpendidikan tinggi lah. Ya saya enggak berpendidikan tinggi, enggak maksudnya yang berpendidikan lah. Itu menyampaikannya berbeda ketika dia menyampaikan ke masyarakat. Dia sampai ya guyon, jas kidding lah, entah serius apa enggak dia guyon, tapi guyonnya guyon yang agak mendidik. Mas sampean percaya dukun? Saya harus tanya gitu. Terus saya jawab, saya juga tahu backgroundnya dia, ibunya kan dukun. Saya jawab, badhe kula jawab percaya pertados kok. Mungkin sungkan kalian jenengan apa ibu jenengan profesine nggih ngoten. Wis to Mas aku ora orang andel. Wong niate
ibuku golek duit kok. Gitu jawabannya. Terus dia akhirnya cerita mengalir. Tapi itu perlu menurut dia memberi ruang masyarakat untuk percaya pada dukun itu perlu. Dan itu bisa justru bisa menjadi kekuatan dia mengusung suara. Dengan sosok ibunya dia yang terkenal dengan dukun. Kan ibunya kan terkenal dengan dukun, emang agak baik, suka menolong yang lain. Dia itu kalau satu kampung itu nggak mau dikasih uang, kasih gula, beras atau apalah, biasanya kan gitu. Dia nggak mau. Intinya kalau satu kampung itu ya ke sana, intinya ya ibaratnya ya lemah teles lah, Gusti Allah yang bales, istilahnya gitu. Jawabannya beliau seperti itu. Lah ketika beliau ini cerita bahwa ketika harus meracuni bukannya meracuni ya, memberi cerita ke warganya bahwa dukun itu gak masuk akal. Dukun itu pembohongan publik, kan sama saja membunuh karir dia sendiri tuh. Lah wong ibunya itu emang punya ibaratnya ya dianggap di masyarakat itu suka menolong dan lain-lain. Kadang ada anak kecil nangis ke sana sembuh. Nah, jadi sebagai orang yang ibaratnya sebagai tokoh di masyarakat lah, punya nama baik di masyarakat gitu loh, sebagai seorang dukun. Ya bagaimanapun dia tetap menjunjung ibunya seorang dukun dan menganggap dukun itu suatu yang ibunya sosok yang seorang ibu yang sakti. Kemudian ketika cerita kampanye juga mengatakan, ngapuntene ibu-ibu, bapak-bapak, wong ibu kula iki penggaweane kasar kok. Nah, katane tiang-tiang agamis niku penggawean paling kasar, wong dukun, tukang santet. Mosok jenengan kersa milih kula. Justru itu buat jatah dia untuk terpilih. Kan sebuah intrik. Ya apa enggak? Dia menunjukkan kerendahan hatian bahwa ibunya hanya seorang dukun. Dengan dia tidak mengatakan bahwa dukun itu palsu, enggak. Karena masyarakat sudah pola pikir di masyarakat bahwa otak-otak masyarakat secara umum dukun ini memang ada memang sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang memang itu sosok yang identik dengan ke arah sana. Dukun itu sakti, punya ilmu santet dan meyakini masyarakat itu. Nah, itu kan dimanfaatkan oleh beliau dengan segala kerendahan bahwa ibunya hanya seorang dukun. Dukun itu negatif kan gitu ngomongnya. Tujuannya apa? Untuk menyerang kelompok satunya yang sok agamis gitu loh. Terus berarti untuk mencari simpati. Malah dia mendapat simpati dari masyarakat melalui keyakinan masyarakat bahwa dukun itu berarti secara langsung itu untuk dia merendah, tapi tujuannya untuk menarik simpati masyarakat. Dan terbukti bahwa itu malah bisa mendongkrak itu elektabilitas dari yang makanya gini, kadang jangan-jangan tersebut mereka itu seorang politikus itu memang sengaja merawat keyakinan masyarakat itu. Kan ada dukun-dukun itu sampai dipuja-puja masyarakat. Ya apa enggak? Kan banyak dukun punya fan atau menciptakan sebuah ketakutan. Kowe agak bela wong iki yo. Iki lho backingane dukun. Hati-hati bremu. Sing loko. Contoh gitu. Ketika masyarakat punya kepercayaan kan, oh yo iki dukun sing backingi tak pilih. Atau kadang gini juga kan. Kowe nek wis entuk anggap kok si A. Kau aja nombo anggap si B lho aja. Iya kan bisa untuk menakut-nakuti juga. Soalnya duit wis didukunno. Contohnya seperti itu, bahwa kan ada intrik di atasnya ini loh, bahwa sebuah paham tuh maksudnya, bahwa semua keyakinan dari masyarakat tentang perdukunan ini memang sengaja dirawat untuk diintrik kepentingan kelompok seseorang kelompok tertentu untuk urusan politiknya. Bisa dipahami tuh maksudnya? Paham. Jadi memang sengaja dirawat. Ini bukan konteks benar salah enggak ya? Ini konteks sengaja dibuat-buat lah. Iya, memang sengaja dirawat keyakinan itu. Gampangnya gini, yo aslinya tidak percaya lah secara kebenaran, secara akal juga menolak, kebenaran akal juga menolak, secara
keilmuan juga menolak, saintik juga menolak. Nah, tapi sengaja dibuat seolah-olah ini sebuah kebenaran. Nah, kan seperti itu. Ya tujuannya itu mang untuk ya kelompok-kelompok elit-elit ini yang punya kepentingan ini sengaja merawat mereka, masyarakat awam, untuk tetap percaya pada itu. Itu bagi si elit-elit yang percaya, si elit-elit yang punya kepentingan, kira-kira ketika membawa isu perdukunan ini menang. Tapi ketika membawa isu dukun ini kalah, ya dia nggak akan memakai isu dukun. Ya ketika masyarakat mayoritas ditakut-takuti kayak itu, wis tampane wis kayak duit iki lho, iki lho dukune ya, agak meleh iki ya. Hati-hati lho. Nek kena sobek. Nah, kan itu berarti kan orang-orang yang punya kepentingan politik itu kan punya keuntungan loh dengan adanya keyakinan itu. Makanya dengan adanya keyakinan di masyarakat itu dirawat terus gitu loh. Bisa jadi dukun itu sebagai alat dia, intrik, bagian dari intrik gitu loh. Atau bisa jadi cuma gengsi-gengsian. Ada satu dibacain dukun, gak terima ada dukun lagi. Jangankan di lingkungan apa? Di lingkungan di pemilihan kepala desa ya. Dulu kan di organisasi mahasiswa, ya saya sebut ya, kan ada juga kader-kader mahasiswa itu macak dukun ada, ya enggak? Mana enggak mahasiswa yang macak dukun. ada selalu ada, entah itu pemilihan BEM atau organisasi mahasiswa yang ekstra kampus ada, berarti ada, entah itu HMI, PMI, GMNI pasti ada. Ketika era pemilihan ketua umumnya, pemilihan presiden mahasiswa pasti ada. Saya juga mantan plasma di kampus saya juga ada, cuman saya nggak memakai itu aja. karena saya yakin bahwa memakai isu dukun nggak laku. Tapi juga ada. Saya masuk kelas saya itu ada banyak garam kok. Saya iki sapa sing nebar nek kampus mosok ono masak asem-asem gak mungkin. Ono uyah. Berarti kan ada magic, selalu ada magic. Atau mungkin gini juga bisa. Dukun itu kan dianggap orang, katakanlah dianggap orang suci lah. Dianggap orang yang memiliki kelebihan. Lah ya itu kan dianggap memiliki, ibaratnya gini loh. Wong sing memiliki apa ya, tirakat sing luweh daripada orang-orang awam, pada kebanyakan orang lah. Sopo ngerti dongane luweh mandi. Mungkin ada juga sisi seperti itu. Tapi sebutannya dukun, mbuh iku apa ya, kiai kampung mbuh apa, tapi kan ya, dianggap kembali ke awal tadi, dukun artinya orang pintar. Enggak hanya pintar santet, tapi kan pintar doa kan juga dukun. Ini yang maksudnya dilihat dari sisi keyakinan itu loh masyarakat. Kadang kan seperti itu, sopo ngerti, dia kan ahli tirakat. Sopo ngerti doane luweh mandi. Itu dari sisi orang-orang spiritualis. Dari sisi spiritual itu. Enggak, katanya orang-orang spiritualis baru pulang kan didukunkan, ini dukun. Spiritualis kan dukun spiritual. Dukun sendiri yang kelompok dukun magic kan juga macam-macam. Dukun teluh, yang bagian santet dukun itu. Terus dukun yang bagian menerawang. Sebenarnya kalau kita kaji ke Primbon itu kan juga ada ilmu-ilmu astrologi juga toh. Ilmu perbintangan. Lah, orang yang ahli perbintangan juga sama disebut dukun. Dia kan bisa membaca ya. Pokoknya orang-orang dulu, orang kuno, orang nenek moyang kita kalau nyebut orang pintar ya dukun itu aja. Terlepas itu seorang paranormal, terlepas itu seorang kiai, seorang tukang pijat, atau seorang yang bisa melahirkan bayi, menolong bayi lahir, itu semuanya itu disebut dukun. Mungkin zaman sekarang kan sebutannya bidan itu aja. Mungkin orang kuno nyebut bidan, ya dukun ya bidan itu. Saya pikir ilmunya hampir sama. Cobalah antara dukun bayi dengan bidan, suruh kumpul di satu, pasti hampir sama. Cara memijat bayi, mengeluarkan bayi, ngeden apa istilahnya, yang mau keluarnya sama. Cuman di era dukun bayi kan gak ada sesar loh. Cuma dukun kan kadang timboi suwo timboi doa-doa. Kan sebagai doa toh. Doa pun sama, orang-orang kita kan bidan pun sebelumnya juga ada doa toh, ya enggak? Terus apa bedanya? Wong bidan sebelum apa tetap doa bismillahirrahmanirrahim. Kan sama saja. Tapi keyakinan di masyarakat itu dianggap apa ya?
antara doa dan suuk ada yang berbeda. Dianggap suatu hal yang berbeda. Kadang yang saya suka dari suuk satu, dia nyebul itu kan kayak meredam biar adem. Saya pikir itu apa ada fungsi tersendiri ya disebul. Adem itu. Saya masih ingat ketika kecil sakit apa dulu disebul. Ditiup apa ini? Kan rasanya dingin adem. Cuma kadang yang tidak masuk akal itu yang dukun yang pakai itu ludah itu nggak masuk akal. Cuma nggak pernah. Ada di kampung dulu ada yang pakai ludah ya. Saya nggak pernah mau. Sembuh enggak. Kena bakteri iya. Kalau ilmu pengobatan ini rata-rata kan orang kena sugesti saja. Nggak usah jauh-jauh. Orang tua saya yang laki-laki ya. Dia cocoknya sama bidan apa sama dokter ini. Wah, baru duduk antri sudah apa? Sudah mendingan panasnya. Berarti kan sugesti. Sama dengan orang dulu. Orang dulu disugesti ada orang tua didoakan bus ya. Sembuh kan sugesti saja. Sama seperti itu. Wong penyakit kembalinya juga ke pikiran kita masing-masing. Wong senyawa kimia yang kita konsumsi obat itu kan tujuannya untuk merangsang saraf. Kira-kira biar tidak nyeri, biar tidak apa. Ada obat analgesik dan lain-lain. Dengan disuwuk cukup memberi sugesti ke kita. Mari le sesuk. Disugesti percaya. Tapi tentram besok. Tapi saya pernah melihat aksi dukun itu tidak bisa dinalar secara logika. Itu pernah melihat nggak secara langsung? Enggak pernah. Cuman kemarin ada aksi dari konten kreator. Ya 3 konten kreator ya saya lihat dulu. Satunya gitu yang... Ini saya tak cerita ya. Iya. Ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini saya melihat itu sebenarnya gak masuk akal, sebenarnya gak logis. Ketika tetangga saya kan ada yang perhiasannya kan hilang. Iya. Nah, kemudian ditanyakan ke orang pintar itu, ya katakanlah dukun lah. Ada yang punya keahlian di mana? Tanyakan si orang pintar tadi itu dia mengambil gelas, kemudian dikasih air. Iya. Nah, airnya itu ada sebuah metu gambare lah istilahnya. Metu gambare yang menunjukkan bahwa perhiasan itu ada di situ. Benar-benar ada Pak wajahnya? Ada. Saya melihat sendiri. Oh, melihat sendiri. Tak kira orang cerita. Melihat sendiri. Dan itu yang melihat itu banyak orang kok. Tidak hanya simbah dukun cerita. Itu sebelah kene iki gambarnya enggak. Banyak orang yang bisa melihat. Itu kalau dikatakan bahwa kadang dukun itu rasional, kadang itu ternyata ada sisi enggak rasional. Aku gak iso rasional itu. Air putih ya dijupukno kok gentang banyu biasa. Gelas itu ternyata itu muncul gambarnya. Ya mungkin bisa dirasionalkan ya, cuman kita nggak sampai aja. Iya. Gitu. Mungkin dia punya teknologi khusus. Ya maksudnya belum terrasionalkan. Kita belum bisa menjawabnya gitu lah. Belum terrasionalkan. Tapi ya ketemu. Kalau pengalaman itu saya juga pernah punya pengalaman. Cuman gini, ini di luar konteks percaya nggak percaya ya. Mungkin ada ilmu-ilmu tertentu, entah ilmu investigasi atau ilmu terawang mungkin ada. Cuman nggak sampai ke kita ya. Ilmu pengetahuan juga macam-macam. Kadang sebuah ilmu pengetahuan itu sengaja nggak tersebar itu kan ada kepentingan tertentu. Di antaranya semua orang kan pengen jadi pemenang. Semua orangnya pengen kaya dan lain-lain, punya misi masing-masing lah. Kayak sebuah permainan bola kan juga ada strategi yang dirahasiakan gitu. Jangan-jangan juga ada ilmu pengetahuan yang dirahasiakan. Termasuk salah satunya mungkin itu ya, yang dirahasiakan ya. Kayak pembuatan senjata api
kayak pembuatan pesawat terbang pesawat perang lah. Kan ketika pesawat perang buatan Rusia itu kan kayak yang tahu teknologinya orang Rusia. Kadang sampai kesulitan itu malah kira-kira itu ditiru bagaimana, kan masih banyak teknologi yang tidak bisa ditiru. Hanya kelompok-kelompok negara tertentu atau orang-orang tertentu yang bisa membuat teknologi itu. Dalam teknologi perang itu bahwa negara A itu punya teknologi khusus yang kira-kira tidak bisa ditiru teknologi B. Makanya dia ketika part-partnya itu ya pesannya di negara ini, karena hanya negara ini yang bisa membuat teknologi itu. Itu diantaranya. Memang ada misi bisnis di dalamnya dan misi perang itu. Kayak Amerika dengan Rusia kan saling bersaing teknologi perangnya toh. Pasti juga ada kira-kira teknologi dari Rusia itu yang tidak bisa dipelajari di luar Rusia. Sebaliknya ada teknologi senjata dari Amerika yang kira-kira tidak bisa ditiru atau dipelajari oleh orang di luar Amerika. Berarti semacam ilmu perdukungan ini secara tidak langsung kan ini berarti teknologi dari Jawa ya, karena seperti itu ya. Mungkin saja teknologi itu dari Jawa. Yeah. Tapi kan iku mau loh, ibaratnya penerusnya loh. Penerusnya teknologi makanya Jawa. Kadang ada dulu biasa toh ketika sebuah perguruan itu kan meneruskan ilmunya kan dari ke anaknya saja, kan ada toh cerita-cerita seperti itu. Mungkin bisa jadi itu punya misi tertentu. Kalau semua sekampung bisa dukun semua kan ya nggak laku dia kan gitu. Itu logika gampangnya seperti itu. Cuman kalau pengalaman saya dulu pernah kehilangan satu tas di dalamnya itu ada tablet itu loh, tablet gadget, ada apa aja ya, topi, beberapa buku, kalau uang nggak banyak ya, KTP, identitas itu yang paling penting KTP itu. Kalau yang lain-lain kayak SIM itu saya belum punya. Kartu tanda kartu identitas mahasiswa itu apa namanya, KTM atau apa ya. Itu di tas sebelahnya. Nah, tas sebelahnya kan saya pegang. Yang tas besar ransel itu saya taruh di ruang sebelah, itu hilang tengah malam di base campnya mahasiswa, hilang. Besoknya saya diajak rekan-rekan saya ke orang tua yang pintar itu, seorang ulama lah. Itu saya dikasih air, suruh minum, pengennya apa. Terus dia itu memberi masukan, hati yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Keinginan yang baik, contoh ya jangan menghakimi seorang maling. Saya langsung jangan menghakimi seorang maling juga butuh makan. Siapa tahu dia hanya mencari makan saja untuk mencuri, mohon dimaafkan. Saya disuruh diredam lah. Keinginan sampean apa mas? Terus saya jawab, yang saya inginkan, yang penting KTP saya kembali. Terus ditanya lagi, perlu nggak saya tunjukkan orang yang mengambil tas jenengan? Kalau saya tunjukkan nanti takutnya jenengan malah punya penyakit hati, dendam. Kayaknya ini yang mengambil ini ya teman dekat, yang tidurnya ya enggak ya sekitar anda tidur, berarti kan masih teman kita teman kita se base camp ya. Jawaban saya simpel. Setelah saya minum itu saya agak adem gitu. Saya benar-benar merasa kehilangan ya. Setelah saya minum, saya diceramai banyak, dikasih sentuhan hati lah, sentuhan kolbu lah. agak teredam hati saya. Terus saya jawab, yang penting KTP saya kembali, itu aja. Uang gak banyak, 60.000 gak terlalu banyak lah. Tapi yang saya pikirkan hanya 2 tablet lumayan harganya. Karena saat itu saya belum punya laptop. Saya ngetik apa-apa ya tablet itu. Saya memang beli tablet itu untuk ngetik, untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah lah lewat tablet itu. Harganya kan miring tuh, lebih murah dari laptop. Makanya saya beli tablet dan ringan, bisa kemana-mana, bisa buat main game juga. Pikiran saya cuma itu, tablet dan KTP kembali. KTP kan penting ya. Terus sidane
Ya, kembali beberapa bulan kembali KTP. Aneh tuh. Saya tablet ya? Enggak. Kembali neng di. Jadi itu dibuang di sekitar daerah Kenduruan. Kan rumah saya Kenduruan loh, Kenduruan Tuban. Ya sekitar desa sebelah. Yang menemukan itu malah itu masih saudara kerabat. Itu jarak kehilanganmu karo KTP-nya maduh maksudnya. Kan di kota sebelah tuh, saya kuliah di kota sebelah tuh, di Bojonegoro. Nah, ketemu saya kan di Tuban. Ketemu nang Kenduruan. Tasnya itu kebuang di Tuban, di pelosok Tuban, di sekitar daerah saya. Masih satu kecamatan. Tasnya itu akhirnya enggak dikembalikan karena buat anaknya. Anaknya nemukan pengen punya tas itu. Di posisi di sawah itu. Dan nemukan itu masih saudara, masih kerabat dengan ayah saya. Enggak masuk kalau. Iya, padahal hilangnya di Bojonegoro. Iya. Entah dibuang di sana atau gimana. Di sana ketemunya. Terus dilihat KTP-nya. Kok rumahnya kok Balong. Diterno rumahmu berarti? Iya, diurusak sendiri, ini anak sopo. Ditanya-tanya. Ditanya-tanya, diteliti, oh ternyata kok masih kerabat. Nah, akhirnya langsung dibawa. Andai kata tidak kenal, ya mungkin dibuang. Enggak kenal kok. Berhubung ini kok enggak asing kok. Dia kan lihat wajah saya, oh enggak asing kok bataiku mending. Nah, dulu saya peran kok mirip gitu. Mungkin bisa batai. Berarti cara dikaitkan karo mau ya apa ya nasihate iya. Orang tua tadi sing mbok karo nopo KTP balik. Yo KTP tenan balik. Iya. Cuma yang tablet enggak. Cuma dia pernah berpesan. Nak keinginannya sampean, harapannya sampean tidak membawa nafsu akan kembalinya saja. Berarti KTP emang gak membawa nafsu. Kalau tablet emang ada nafsunya. Cuman ya itu ada rasa damai itu loh. Ada apa? Dia tuh gak sekedar orang yang punya kemampuan menerawang aja tidak, tapi punya kemampuan untuk memberi sugesti, kemampuan itu apa ya? Tapi asli ilmu terawang itu ono apa sih? Apa dia sekedar mengira-ngira aja? Mungkin kayak investigasi di kepolisian kurang lebih seperti itu. Berarti berarti ada penyelidikan itu. Intinya itu bukan ilmu apa ya? Ilmu gaib gak ya? Pokoknya intinya semacam iku manga. Kan kemarin saya sudah bilang bahwa ada jangan-jangan kita itu terbatas oleh kemampuan observasi kita. Makanya dalam filsafat ada namanya fisika dan metafisika. Sesuatu yang di luar kemampuan kita mengobservasi, kan otomatis kita nggak bisa merasionalkan loh. Karena itu memang di luar observasi kita, di luar kemampuan untuk mengobservasi. Termasuk bagaimana kita mengetahui jagat raya ini, kan terbatas toh. Ada titik namanya titik batas observasi manusia toh. Makanya jarak paling jauh itu sampai bisa diukur, itu jarak terjauh kita mengamati dunia. Berarti seorang filsuf sekalipun dia kan mengedepankan logika, seorang filsuf tapi di satu sisi dia juga mengakui ada namanya ilmu metafisika, ilmu sing ora iso di rasional, sing bahasanya gitu. Maksudnya bisa dirasional. Terbatas. Maksudnya akal kita terbatas. Dan kita mencoba untuk menjangkaunya. Lah, tapi kan tidak mampu. Bahasanya bukan tidak mampu, tidak mencoba untuk menjangkau itu merasionalkan tapi dari jarak jauh gitu loh. Paham enggak? Lah ya berarti kan enggak mampu. Kalau contoh analisa gini, bahasanya enggak ke arah tidak mampu tidak. Mau filsafat asih. Kalau filsafat katanya siapa itu? Kan ilmu mengarang. Gini maksudnya. Kan ada namanya kalau dalam fisika kan mengobservasi tertentu toh. Dengan segala ukuran. Mulai memakai segala macam ilmu fisika, semua pengamatan. Untuk mengerti planet Jupiter itu kayak apa, kan bisa diteliti toh. Dengan observasi langsung, diteliti ukurannya berapa, terus rotasinya, terus revolusinya mengelilingi matahari, dia berevolusi selama apa, terus rotasinya kira-kira berotasi selama apa. Itu kan sesuatu yang bisa diobservasi. Otomatis ada sesuatu yang tidak bisa diobservasi. Yang tidak bisa diobservasi apa contohnya planet-planet, bintang-bintang yang di luar kemampuan kita untuk meneropong dia.
sangat jauhnya itu. Termasuk tapi kan, untuk menciptakan sebuah metafisika kan butuh rasional. Oh iya, rasional kan seperti itu. Kan jagat raya kan namanya universe, kan ada batas, bahwa batas kemampuan kita untuk melihat jagat raya. Di luar itu ya kita nggak tahu seperti apa. Apakah semua sama, ada galaksi-galaksi atau enggak atau gimana. Terus keterbatasan manusia kan juga terbatas dengan kemampuan kita. Makanya kemampuan kita kan, contoh kayak kita kan hidup di dimensi kita itu ada ruang dan waktu itu aja. Jangan-jangan itu ada alam atau ada dunia itu di luar ruang dan waktu itu. Dan itu kan disebut dengan metafisika tadi ya. Iya, metafisika. Mungkin cara istilah agama ini disebut alam gaib, seperti itu ya. Mungkin cara di istilah filsafat disebut metafisika tadi ya. Berarti sebenarnya sama berarti. Cuma ada perbedaan penyebutan mungkin ya. Iya. Mungkin cukup menarik ya pembahasan kali ini. Nggak ada ujungnya kalau kita bahas masalah beginian. Ya memang banyak rahasia yang belum bisa kita pahami. Ya karena keterbatasan akal kita lah untuk menjangkau semua itu kan tidak bisa. Karena terbatas tadi. Memang dalam filsafat juga ada yang metafisika. Ilmu metafisika kayak ilmu mengarang gitu. Kurang lebih beginilah. Apa mungkin sekian dulu ya untuk konten kali ini. Ini jadi konten kali ini, podcast kali ini ya, tidak menghasilkan apa-apa ya, hanya menciptakan sebuah skeptis atau tanda tanya besar. Sebenarnya dukun atau paranormal ketika pemilu itu perlu nggak sih, logis nggak sih, menguntungkan nggak sih, gitu aja ya. Sebenarnya kalau ditarik ke 3 pertanyaan tadi, menguntungkan nggak sih, perlu nggak sih, kemudian benar nggak, ya itu adanya di jawaban di masing-masing orang punya jawaban sendiri. Mungkin kembali ke teman-teman ya, yang menonton podcast kita terus, kita gimana ya ketika memahami budaya perdukunan di momen-momen pemilu. Yang terpenting kan sebagai masyarakat yang ada di negara demokrasi Pancasila, jangan sampai golput ya. Gunakan hak pilih teman-teman, jangan sampai golput, penting ya. Pada intinya kan, nambah sedikit ya. Pada intinya kan pemilu kan intinya kan mengajak seseorang, mengajak orang banyak untuk memilih dirinya, ini seperti itu ya. Mungkin di sini dukunnya dianggap sebuah tokoh yang punya masa, bisa jadi juga seperti itu. Iya, memang masyarakat masih menganggap bahwa dukun ini sesuatu yang masih penting ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Makanya elit ini ya tetap merawat. Makanya masih dianggap penting tadi. Ini terlepas dari benar salah, buat terlepas dari prediksinya. Ya intinya gini, cocok apa enggak, terlepas dari semua itu lah. Lebih ke urusan politik praktis lah. Politik praktis untuk menggalang dukungan ini seperti itu. Dan lain-lain. Bahwa mereka elit-elit yang ingin kekuasaan, ingin kursi kan butuh legitimasi atau dukungan dari masyarakat. Di antaranya masyarakat kan masih punya keyakinan adanya sosok-sosok seperti itu. Makanya sosok-sosok seperti itu tetap dijaga, dirawat untuk mencari legitimasi dan dukungan dari masyarakat. Mungkin seperti itu ya kira-kira gambaran. Iya, dan apakah dukun itu masih relevan atau tidak? Ini juga tergantung masyarakatnya tadi. Lah masyarakatnya masih percaya tidak. Kalau masyarakatnya masih mayoritas percaya, ya otomatis itu masih relevan. Tapi kan mayoritas tidak percaya, kayak politik uang, mana politik kan nggak boleh toh. Ya. Tapi faktanya kan tetap pakai uang. Karena uang itu punya peran, punya fungsi sosial, punya nilai intrik dan magic yang luar biasa untuk mendapat dukungan. Artinya makanya pakai uang. Ya, artinya begini saja lah. Termasuk dukun juga. Kita melihatnya dukun
di situ masih punya peran sosial gitu aja. Iya, punya peran sosial. Simpelnya di situ aja. Punya peran sosial untuk menggalang suara. Gitu aja. Dukun itu sudah tidak memiliki peran sosial, ya otomatis ya dukun sudah tidak relevan. Termasuk elit-elit politik nggak butuh. Nggak butuh. Ya, lama-kelamaan lambat laun ya sudah. Ya. Kita bicara dalam konteks politik saja ya. Terserah teman-teman percaya nggak percaya, silakan berdebat itu aja. Saya masa bodoh mau sampean berdebat kayak enggak. Itu kan urusan kita masing-masing lah. Mungkin sekian dulu ya untuk mungkin cukup dulu untuk tema kali ini. Menarik ya. Monggo urut-urutan teman-teman ramaikan di kolom komentar untuk berdebat baku hantam, monggo silakan. Mungkin sekian dulu dari kami. Terima kasih dari A sampai Z untuk tetap setia menemani kami. Jangan lupa terus dukung channel kami agar semakin berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Oke? Oke, sip.